Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang atau selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Tabikun. Ya, apa kabar semua mahasiswa hukum ya yang ada di ruangan F5? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan setiap agenda saudara dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya mohon maaf atas pekan lalu karena tidak dapat membersamai ya, baik secara online ya ataupun secara luring. Nah, kalau secara luring mungkin ke pertemuan kita ini secara online online ya, karena informasi yang saya dapatkan bahwa untuk yang kelas reguler itu ini ya ada matrikulasi bahasa Inggris yang jamnya pas tabrakan sehingga ya sudah saya pilihkan saja perkuliahan kita melalui Viklas ya agar biar langsung keseluruhan mendapatkan materi. Dan ini memang terus terang saya lebih baik mengirimkan melalui hasil rekaman saya ya di Zoom karena sangat dikhawatirkan sekali ketika saya hanya memberikan materi saja dalam bentuk salindi atau PowerPoint ini akan menyulitkan kalian dalam memahami ya atau mungkin nih saya tidak mau mungkin ada bahasanya saya hanya memberikan materi begitu saja tanpa adanya penjelasan dan yang saya harapkan adalah juga kalian bisa memahaminya secara komprehensif seperti itu. Baik, mahasiswa ini pekan ke-11 dan pekan ke-12 langsung saya hitung. Jadi silakan nanti saudara bisa mengisi kehadiran di Viklas ya. Mohon bisa dapat berhati-hati dalam pengisian kehadiran. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan materi ya, saya akan melanjutkan terkait karya tulis ilmiah. Seperti pekan lalu ya, pekan sebelumnya saya sudah menginstruksikan saudara untuk mengunduh satu artikel ya dengan tutorial yang sudah saya berikan bagaimana ya. Jadi nanti dari satu artikel itu akan secara kontinu digunakan sampai dengan pertemuan ke-15 kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan ya terkait karatus ilmiah ini bagian kedua tentang sistem perujukan. Kemudian ada sintesis dan juga plagiarisme dalam KTI. Tiga poin ini insya Allah akan saya sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Nah, saudara kan sudah mengunduh satu artikel. Harapan saya Anda sudah ya mungkin kurang lebih membaca ya bagian terkait latar belakang ataupun bagian abstraknya. Karena dengan begitu setidaknya kalian sudah tahu nanti gambaran permasalahan apa atau gap apa ya yang ada pada artikel saudara. Nah, saya menyinggung sedikit ya terkait masalah karya ilmiah. Ini saya buat 4 bagian. Ya, 4 bagian. Ada skripsi, tesis, disertasi, kemudian ada artikel, laporan, makalah, dan sebagainya ya. Nah, ini mengapa saya buat ini? Karena ini adalah bagian-bagian besar saya katakan ini skripsi. Ini meliputi bab 1 sampai dengan bab 5. Skripsi, tesis, dan disertasi itu sama. Cuma memang pada bagian disertasi ini lebih kepada mungkin pengembangan-pengembangan dan temuan-temuan baru ya. Nah, kalau skripsi ini masih dapat dikatakan berupa penerapan dan juga tesis seperti itu. Nah, saya rasa saudara sudah tidak asing ya ketika saudara misalnya membuat makalah, kemudian ada laporan atau mungkin membuat artikel. Ini saya katakan sebagai karya ilmiah mini ya dibandingkan dengan skripsi, tesis dan juga disertasi seperti itu. Nah, kemudian mungkin nanti bisa sambil saudara cek pada artikel jurnal kalian ya, apakah sistematikanya ini sama semua atau tidak. Nah, ini saya mengambil secara umum struktur karya ilmiah yang bersumber ya atau mungkin yang kurang lebih ada pada skripsi, tesis dan juga disertasi. Ini jelas tiga karya tulis ilmiah tersebut itu ada di pendahuluan kajian. Maksud saya memiliki 5 bab ini. Ada pendahuluan, kemudian kajian teori, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup ya, dan ada bagian daftar pustaka. 5 ini ada ya pada skripsi, kemudian tesis dan juga disertasi. Saya akan menyinggung masing-masing poin ini dan mungkin bisa kalian cek juga nanti di
bagian artikel yang saudara pegang ya. Nah, secara umum nak untuk skripsi ya ini pasti didahului oleh pendahuluan ya. Pendahuluan ini akan berkaitan dengan latar belakang masalah. Kalau sudah berbicara latar belakang masalah, nah ini artinya masalah itu adalah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, mohon maaf, saya membuat analogi ketika seorang laki-laki mengungkapkan perasaannya, ya, kepada lawan jenis, kemudian cintanya tak terbalas, itu adalah masalah. Mengapa masalah? Karena apa yang dia harapkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan latar masalah. Nah, masalah tersebut perlu ada latar belakangnya. Mengapa ya diambil masalah tersebut? Nah, ini pada bagian pendahuluan. Ini mungkin bisa saudara cek ya, silakan saja nanti saudara bisa mengecek misalnya di perpustakaan Unila ya, itu ada rak-rak yang berisikan skripsi ya. Kalau lihat di bagian pendahuluan ini ada latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian biasanya, ada rumusan masalah ya, kemudian ada manfaat apa saja yang nanti akan berguna ya, baik secara teorinya ataupun secara praktisnya seperti itu. Silakan saudara bandingkan dengan artikel jurnal yang kalian unduh dan kalian pegang ya mungkin sekarang. Nah, kalau di artikel jurnal mungkin bisa jadi ya Mas Mbak semuanya pendahuluan, setelah pendahuluan itu langsung metode penelitian ya. Atau mungkin dituliskan secara eksplisit ya kajian pustaka, istilah kajian pustaka. Nah, ini bisa jadi juga di artikel yang lain yang kalian pegang. Setelah pendahuluan, ini langsung kepada metode penelitian. Artinya, kajian teori atau kajian pustaka ini include di dalam pendahuluan. Cirinya apa? Biasanya selain tentang definisi, kemudian ada rujukan menggunakan angka kurung ya, angka kurung nama ahli, kemudian tahun, dan juga halaman seperti itu. Nah, terkait masalah kajian teori, ya kajian teori ini berkaitan dengan teori apa saja yang mendukung atas masalah, atas judul yang disajikan. Misal, judul yang didapatkan tentang bentuk bullying atau bentuk perundungan, ya. Itu mungkin kalau secara pidana mungkin ya seperti itu. Itu ada undang-undangnya atau mungkin ada sanksinya, ya seperti itu. Nah, maka kajian teori apa yang harus dicantumkan? Kajian teori yang dicantumkan pasti berkaitan tentang bullying. Kemudian misalnya tentang undang-undang, undang-undang nomor berapa, kemudian kira-kira apa sanksinya yang diberikan kepada pelaku bullying dan sebagainya. Nah, kemudian kajian teorinya, bentuk-bentuk bullying misalnya, itu apa saja? Apakah secara speech ya, secara verbal, ataukah dari perilaku, atau langsung pada tindakan seperti itu. Ini bisa disampaikan pada kajian teori. Nah, di dalam artikel kalian ya Mas Mbak semuanya bisa jadi kajian teori ini ditulis secara eksplisit. Jadi setelah pendahuluan langsung kajian teori. Atau bisa jadi di artikel saudara pendahuluan langsung lompat kepada metode. Artinya memang kajian teori ini include disampaikan di bagian pendahuluan. Dan pertanyaannya, mengapa itu berbeda-beda misalnya? Dalam artikel yang dipegang si A sama artikel yang dipegang si B. Kenapa, Bu? Ada pendahuluan, kajian teori, sama metode. Tetapi ada juga pendahuluan langsung metode penelitian. Nah, itu artinya tiap pengelola jurnal itu mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki apa aturan tersendiri dan kita sebagai penulis, sebagai peneliti ataupun pembaca tidak bisa bertindak apapun ya bahasanya mungkin seperti itu. Kita hanya mengikuti rule ya aturan yang ada pada jurnal tersebut. Nah, kemudian ada namanya metode penelitian. Di dalam skripsi, tesis, dan juga disertasi harus ada metode penelitian. Metode penelitian ini dapat dikatakan sebagai pisau bedahnya. Ya, pisau bedahnya. Ibarat kata misalnya ya, ketika saudara ingin memotong bawang, ya,
Apa yang saudara butuhkan? Apakah saudara bisa memotong bawang dengan sendok misalnya? Ya mungkin bisa, ya tapi meleset ya seperti itu. Kemudian ketika saudara memotong bawang dengan silet, ya mungkin bisa, tapi agak kesulitan dan siletnya cepat melewat sana, melewat sini mungkin ya. Nah, kemudian bagaimana jika menggunakan pisau? Oh, ternyata langsung pas. Bisa, ya. Nah, bagaimana kalau saudara menggunakan gergaji? Nah, ini bisa juga, tapi bisa jadi jari-jari saudara ya wassalamualaikum artinya malah teriris seperti itu ya kurang lebih. Nah, artinya memang metode penelitian ini bagaimana cara agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Seperti contoh tadi ada analogi yang saya sampaikan bahwa ketika seorang laki-laki ditolak oleh calon kekasihnya misalnya. Nah, kemudian maka akan bertanya, ya mungkin kemungkinan besar si laki-laki tersebut akan bertanya, kenapa kamu menolak cinta saya misalnya? Artinya kan dia melakukan atau memberikan pertanyaan secara langsung ya. Nah, artinya kalau di dalam bahasa karya tulis ilmiahnya ya itu dinamakan dengan wawancara ya atau interview untuk mendapatkan bukti-bukti atau data-data dari si narsumnya, si subjeknya seperti itu. Nah, artinya kalau di dalam metode penelitian, mohon maaf ya penelitian ya, selain wawancara mungkin bisa dengan cara memberikan angket atau mungkin bisa juga dengan melakukan dokumentasi ya bisa atau mungkin juga bisa dengan kuesioner seperti itu dan lain-lain bergantung pada penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian bab 4 ya, ini pasti ada ya di dalam artikel jurnal saudara. Istilahnya mungkin bisa hasil dan pembahasan, bisa temuan dan pembahasan ya. Ini bisa istilah-istilah dengan yang lain intinya hasil temuan-temuan yang didapatkan kemudian dibahas secara gamblang, tidak boleh ada unsur-unsur yang ditutupi. Peneliti tidak boleh bersifat subjektif, harus objektif. Sehingga salah satu ciri dari uh, karya ilmiah itu harus bersifat subjektif seperti itu. Nah, kemudian ada penutup ya. Penutup silakan cek ya di artikel saudara. Ya, di artikel saudara penutup ada yang langsung simpulan mungkin ya atau simpulan dan saran ada simpulan juga tetapi ternyata di dalamnya sudah input saran. Nah, itu silakan nanti bisa saudara baca. Nah, kemudian berikutnya adalah daftar pustaka ya. Nah, pada bagian daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber ya. Sumber-sumber informasi sumber-sumber rujukan apa saja ya yang digunakan oleh si peneliti dalam membuat artikel dia penelitian ya dan ini sangat diusahakan daftar pustaka ini apa yang dia rujuk pada teks naskah itu harus sama jumlahnya dengan yang ada di daftar pustaka. Saya katakan semakin banyak daftar pustaka maka saya katakan itu semakin bagus ya. Mengapa? Ibarat saudara membangun sebuah rumah, ketika pondasinya kuat, maka kuatlah ya bangunan tersebut. Sama seperti daftar pustaka, semakin banyak sumber rujukannya, maka semakin kuat juga argumen-argumennya. Jadi tidak hanya sekadar argumen, melainkan by data semuanya. Baik, nanti jika ada pertanyaan, silakan saudara bisa mengajukan pertanyaan di forum diskusi ya, seperti itu. Nah, saya akan merujuk kepada plagiarisme. Nah, ini plagiarisme ya. Ini plagiarisme ada similarity-nya indeksnya 100%. Ya, 100%. Ini kalau judul ada bab 1 sampai 4 full skripsi. Nah, ini dikatakan dengan plagiarisme total ya. Plagiarisme total ya yang mana ini dapat dikatakan sebagai tindak kriminal akademik yang sangat harus dihindarkan. Ya, mengapa? Karena di sini saya yakin tidak ada proses berpikir ya.
main copy paste, kemudian itu diklaim sebagai miliknya. Ini sangat suatu tindakan yang tidak terpuji ya kalau di bidang akademisi seperti itu. Baik. Nah, untuk 100% ini sumbernya bisa macam-macam. Ya, bisa dari internet sources, bisa dari publication-nya, ya, publication-nya, kemudian atau mungkin dari jurnal ya dan sebagainya. Ya, ini bergantung si peneliti mengambil sumber-sumber informasi itu dari mana saja. Nah, salah satu alat ya atau mungkin aplikasi atau web yang secara umum atau standarisasi ya digunakan oleh banyak kampus yang ada di Indonesia yaitu dengan cara Turnitin. Ya, ini Turnitin kalau mudahnya saudara bisa sewa ya, sewa market di marketplace Orange ya atau di Shopee itu bisa. Tapi mohon silakan kalian cari yang no repository ya. Mengapa? Kalau kalian pilih yang repository itu akan apa ya? Mungkin bahasa tersimpan ya atau menjadi diklaim bahwa artikel saudara nanti milik mereka ya. Dan saya sangat menyarankan kepada mahasiswa ketika kalian apa membuat artikel atau esai ingin mengecek tingkat plagiarisme misalnya ya jangan sekali-kali kalian menggunakan cek plagiarisme yang gratisan misalnya ya dan itu acap kali terrepositori ya sayang ketika kalian membuat artikel jurnal atau tulisan ya kemudian dicek dan itu sudah jadi milik mereka dan ketika lain waktu saudara ingin cek di Turnitin itu akan menjadi 100% ya. Jadi memang perlu kehati-hatian ya, jangan asal seperti itu. Nah, ini ada contoh similarity index-nya, salah satu contoh dari hasil kerja Turnitin kurang lebih sama ya seperti ini juga. Nah, ini saya katakan sebagai tingkat plagiarisme yang rendah ya. Ada pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan studi empiris. Ya, empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek ya di BEI tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, pada indeks ini pun akan tersebar nanti ya sumber-sumbernya dari mana saja. Nah, ini warna-warni ini menunjukkan ya sumber informasi dari mana ketika si penulis tersebut ya penulis judul ini mengambil informasi ya ada yang dari UIN, ada yang dari UNUT, ada yang dari UIN Surabaya dan sebagainya. Nah, ini nanti warna-warni ini akan tersebar ya, akan tersebar di teks-teks atau badan naskah ya. Sehingga akan ya bahasa mungkin ya ketahuan sumber informasinya itu didapatkan dari mana saja. Baik. Ini ada contoh, wah banyak sekali. Ini 50% ada warna apa nih? Magenta atau apa ya? Ada ungu, ada hijau ya. Kemudian ada coklat, ya toska, navy ya dan sebagainya. Nah, warna-warni ini akan tersebar di teks-teks ya, di teks ya sehingga ketahuan dan si peneliti tidak bisa mengelak misalnya. Ya saya tidak melakukan copy paste tapi ternyata sudah terbaca ya di Turnitin. Kurang lebih seperti itu. Nah, persentasenya ya di sini 50%. Kemudian warna-warni tulisannya menunjukkan ini ya sebagai pembeda antara sumber satu dengan sumber yang lainnya. Nah, ini contoh dari hasil cek plagiarisme. Ini menggunakan Turnitin ya, menggunakan Turnitin seperti ini nih. Nah, ini warna ini ya, misalnya ini tersebar di sini ya. Ternyata tulisan efektif dan efisien ini ada di script.com seperti itu. Ya. Nah, ini apa ya? Nah, ini bisa ini nah ya kalau daftar pustaka itu kan dia harus exclude ya.
Exclude, tidak include ke dalam cek plagiarisme. Kalau dia include, ini otomatis kemungkinan besar ya akan banyak artikel-artikel yang terdeteksi ya, terdeteksi melakukan plagiarisme. Seperti itu. Nah, sebenarnya plagiarisme ya, plagiarisme ada kegiatan merampok ya. Mungkin kalian sudah tahu merampok itu kan mengambil paksa ya, baik ketahuan ya ataupun tidak misalnya. Ya merampok ya. Kemudian membajak ya. Membajak ini berkaitan juga dengan merampok, mengambil secara paksa. Ini adalah membajak. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa plagiarisme ini adalah tindakan pencurian ya saya katakan pencurian atau kebohongan intelektual ya pencurian atau kebohongan intelektual seperti itu ya jadi kalian jangan sampai nanti kelak melakukan pencurian atau kebohongan intelektual. Nah, untuk plagiarisme ini sebenarnya banyak sekali ya, nah bentuknya bisa plagiarisme karya, misalnya kalau kalian tahu lagu The Massive ya, lagu The Massive itu kalau tidak salah pernah tuh si The Massive ini dikatakan apa menjiplak ya, melakukan plagiasi ya terhadap karangan tertentu. Nah, ini sangat sangat sekali dihindarkan. Nah, plagiarisme ini dikatakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Nah, kalau di dalam karpus ilmiah ini seolah-olah dia tidak menulis hanya copy paste dan mengklaim seolah-olah ya bahwa itu adalah tulisan dia dan ini dikatakan tindakan kriminalitas akademik. Nah, untuk pembagian plagiarisme ini ada dua ya. Ada plagiarisme yang disengaja, ada plagiarisme yang tidak disengaja. Nah, ini plagiarisme yang disengaja yang harus dihindarkan. Sudah tahu ada si penulisnya, tapi di copy paste begitu saja ya secara langsung secara langsung tanpa adanya proses mengutip tidak langsung. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengutip tidak langsung. Nah, kemudian ada plagiarisme yang tidak disengaja. Ini ada kalanya juga ya, mungkin pada bagian cipta karya ya, seperti lagu atau menulis ya. Ada yang dikatakan plagiarisme yang tidak sengaja. Oh, kok tiba-tiba ini ceritanya sama gitu, tapi ternyata alurnya ya berbeda ya. Mungkin ada yang satu arah ataupun mungkin ada yang secara apa uh, bervariasi ya seperti itu. Nah, ini ya untuk klasifikasi plagiarisme berdasarkan proporsi ya. Sebuah plagiarisme itu dikatakan ringan kalau kurang dari 30% ini ringan. Tapi secara umum kalau di Unila, kemudian di kampus-kampus, kalau saya sebelumnya di UNS itu sekitar 22% ya maksimal. Lebih dari itu suruh diturunkan. Nah, secara umum juga plagiarisme ini sedang 30% sampai dengan 70%. Kemudian plagiarisme berat. Ini 70 saja sudah dikatakan berat ya. 71 ya 70, sekian itu sudah dikatakan berat. Atau disebut dengan plagiarisme total. Jadi ya buat apa lagi ya? Kalau saya ingat melakukan penjurian esai meskipun dari kampus manapun sekalipun terkenal yang ada di Indonesia saya akan melakukan cek uh, plagiarismenya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya seseorang untuk tidak dikatakan memplagiasi? Maka tuliskan sumber, tuliskan sumber, tuliskan sumber. Kuncinya seperti itu. Nah, ini ada sanksi ya. Biasanya ketika seseorang bisa ketahuan nih memplagiasi, ini saya khususkan saja kepada mahasiswa yang akan menulis menulis skripsi misalnya. Maka kan dilakukan teguran terlebih dulu, kemudian ada peringatan secara tertulis ya, kemudian ada penundaan sebagai hak mahasiswanya ya atau pembatalan nilai yang sebelumnya sudah akan diberikan maksudnya ya tapi ternyata dibatalkan.
Nah, kemudian bisa juga berhentikan dengan hormat dari status sebagai mahasiswa dan juga tidak hormat bisa juga ya. Dan yang terakhir bisa jadi ijazah kalian tidak akan diberikan ya. Jadi memang sanksinya cukup berat. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus pintar-pintar bagaimana agar tulisan kalian itu tidak diplagiasi orang lain ya ataupun kalian melakukan plagiasi. Baik, materi terkait plagiarisme, kemudian tentang susunan karya tulis ilmiah, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.